Alkitab kita, Yohanes 1 ayat 38. Pembacaan firman Allah kita pada pagi ini, Yohanes 1 ayat 38. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, dia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pernyataan firman Allah bahwa banyak orang mengikut dia. Orang mengikut dia, dan apa yang dikatakan Yesus katakan kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Haleluya. Dalam cerita ini mereka pergi lihat tempat tinggal Yesus dan mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi bukan itu. Jadi mereka sebenarnya cari Yesus. Karena dikatakan kata mereka katanya, "Rabi," artinya guru. Jadi orang-orang ini datang untuk mencari Yesus, sehingga Yesus katakan, "Apa yang kamu cari?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" dan pertanyaan ini juga datang kepada kita pagi ini, apa yang saudara dan saya cari? Amin. Apa yang saudara dan saya cari? Orang-orang ini sebelum jadi murid, mereka datang cari Yesus. Saudara, sebagai manusia, orang yang hidup di dalam dunia ini, pertanyaan Yesus datang kepada saya dan saudara, apa yang kita cari saat ini? Ada pujian berkata, "Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta." Amin. Kalau kita cari dunia, kita akan binasa. Tetapi kalau kita cari Yesus, walaupun banyak persoalan dan tantangan, kita pasti selamat. Bisa bilang amin? Jadi kalau begitu, apa yang kita cari saat ini? Yesus berkata, "Apakah yang kamu cari?" Saudara, apa yang saudara cari? Apa yang saya cari? Kita jawab kepada Tuhan, apa yang saya cari saat ini? Saudara, saya katakan tadi banyak manusia cari apa? Kita melihat dulu beberapa contoh manusia mencari apa. Kejadian 11 ayat 4. Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang
marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian 11 ini, manusia pada waktu itu ingin membangun kota dan membangun menara sampai ke langit. Kenapa? Mereka mau cari nama. Haleluya. Cari nama. Boleh kita cari nama. Boleh kita cari berkat. Boleh kita cari jabatan. Amin. Boleh. Nggak ada yang larang. Tetapi harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau kita cari nama, kita cari populer, kita cari jabatan, kita cari kesuksesan, kalau tanpa kehendak Tuhan, kita pasti gagal. Amin. Orang-orang ini, manusia ini, mereka cari nama. Akhirnya apa? Allah turun mengacaukan mereka, dan menara Babel tidak pernah terus dibangun, karena di situ Allah kacaukan mereka. Haleluya. Mau cari nama? Boleh, saya katakan boleh. Mau cari sukses, mau cari karir yang hebat, mau cari usaha yang hebat, boleh, dan yang larang. Amin. Tetapi kalau kita mau cari nama, kita mau cari sukses, kita mau cari terkenal, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau tidak, gagal. Haleluya. Gagal. Orang-orang pada zaman itu cari nama dan akhirnya Tuhan gagalkan. Karena apa? Mereka cari nama untuk menentang Allah. Itulah menara Babel. Akhirnya Tuhan kacaukan. Jadi boleh kita cari nama, kita sukses, cari terkenal, boleh. Nada yang larang. Tetapi saya mau katakan, kalau kita mencari nama, cari terkenal, cari sukses, harus sesuai dengan firman Allah. Supaya apa? Supaya kita berhasil. Bisa bilang amin? Itu jadi nanti bilang kok begitu, tak ada larang orang cari nama, cari terkenal, tak ada larang. Tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Itu contoh gagal Tuhan kacaukan karena cari nama menentang Allah. Kedua, jangan cari muka. Haleluya. Markus 12 ayat 14. Markus 12 ayat 14, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Yesus itu seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi saya tidak bicara soal bayar pajak kepada kaisar, tetapi saya mengatakan tidak mencari muka. Amin. Haleluya. Jadi orang yang jujur, yang takut kepada Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan pernah
cari muka. Haleluya. Jadi jangan cari muka. Banyak orang yang hidup di dalam dunia ini cari muka. Haleluya. Cari muka. Ya boleh kita cari muka, kita lihat di cermin, boleh. Tetapi kalau cari muka kepada kepentingan-kepentingan yang tak benar, itu bahaya. Jangan cari muka. Banyak orang untuk mendapat sesuatu, dia cari muka. Mendekat kepada pejabat, cari muka. Mendekat kepada kekuasaan, cari muka. Sama dengan situasi saat ini. Jadi jangan cari muka. Lebih baik duduk di kaki Tuhan, menghadap Tuhan. Itu lebih baik. Amin. Karena apa? Tuhan pasti tolong kita. Yang penting apa? Kita jujur, takut kepada Tuhan. Lakukan itu dengan kejujuran. Jangan cari muka karena salah. Orang cari muka akan hancur. Orang cari muka akan gagal. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya kita ada di dalam lindungan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Yang penting kita mau hidup jujur dan benar, takut kepada Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, jangan cari kesenangan. Ini Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bisa bilang amin? Ayat 2, lembak sampai ayat 3 saya baca. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi jangan cari kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangun. Karena apa? Karena Yesus tidak juga mencari kesenangannya sendiri. Saudara, dia korbankan hidupnya demi saya, demi saudara. Jangan cari kesenangan. Atau dalam bahasa sekarang, jangan kita jadi egois. Amin. Mementingkan diri sendiri. Jadi jangan cari kesenangan diri kita sendiri. Karena kita berpatokan kepada Yesus. Yesus sendiri tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi dia mencari kesenangan kita. Dia rela berkorban, dia mati di salib demi kesenangan kita, demi keselamatan kekekalan hidup kita. Bisa bilang amin? Jangan cari. Jadi jangan cari nama yang tidak benar. Kalau diangkat Tuhan, puji Tuhan. Yusuf kan cari-cari dia, tapi diangkat Tuhan. Amin. Yusuf itu. Jangan cari muka. Ya, kita punya muka, kita sudah lihat. Kalau saya sejelek ini cari muka, ya nanti dilihat orang ditertawai. Jangan cari muka, cari Tuhan. Amin. Dan ketiga, jangan cari kesenangan kita sendiri. Kesenangan semua untuk membangun. Karena Yesus sudah berikan contoh. Dia tidak mencari kesenangan. Yang keempat, Filipi 2 ayat 3 dan 4.
Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Atau kata sekarang, kepedulian. Amin. Jangan mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Atau kata lain, peduli kasih. Kepentingan orang lain harus ada. Jangan cuma diri kita sendiri. Amin. Mengapa di dalam Injil Matius pasal 25 Tuhan tidak mau terima itu kambing disendiri dengan domba? Mengapa tuh kambing di sebelah kiri? Mengapa domba di sebelah kanan? Coba saudara baca baik-baik itu firman. Karena apa? Orang yang di sebelah kiri itu yang dikatakan kambing, tidak ada kasih di dalam hidup. Mereka orang percaya, tetapi karena tidak ada kasih, kalau saudara baca, mereka tidak diterima. Hanya domba-domba yang ada di sebelah kanan. Amin. Jadi apa? Ada peduli, ada kasih, bukan mementingkan diri sendiri. Kalau saudara baca itu pasal 25 itu, saudara, kambing dan domba. Saudara baca, saya tidak akan baca itu. Jadi saya cuma kasih hubungkan, jangan mencari kepentingan sendiri. Karena banyak apa? Orang akan mencari kepentingan diri sendiri, tidak kepada orang lain. Artinya tidak ada peduli kasih, tidak ada kasih. Akhirnya apa? Di dalam Matius 25 itu kambing ditolak oleh Tuhan. Sama-sama nanti akhir zaman Tuhan Yesus datang, ada pemisahan antara kambing dan domba, antara lalang dengan gandum. Amin. Jadi ada tumbuh sama-sama. Kambing dan domba tidak, perbedaannya terlalu sedikit. Lalang dan gandum perbedaannya tumbuh tidak, tapi setelah ada buah baru kelihatan. Sudah. Jadi di dalam hidup ini jangan mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Supaya apa? Di dalam hidup ini ada kasih. Saudara yang dikasih. Jadi ini saya sudah kasih contoh 4 saja. Jangan cari nama kalau itu tidak sesuai firman Allah. Kedua, jangan cari muka. Ketiga, jangan cari kesenangan sendiri. Jangan cari kepentingan diri sendiri. Karena semua satu kali kelak kita akan diperhadapkan dengan Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan hamba yang jahat. Saya berusaha untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terus, kalau begitu, apa yang Tuhan mau kita cari? Tadi jangan cari muka, jangan cari nama, jangan cari kepentingan diri sendiri dan kesenangan. Lalu apa yang Tuhan mau kita cari? Satu Tawarik 16 ayat 10.
Jadi apa yang Tuhan mau kita cari? Ini DP inti, pokok. Yang Tuhan mau kita cari satu. 1 Tawarikh 16 ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bisa bilang amin? Biarlah bersuka hati, biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan. Karena dalam terjemahan lain dikatakan bersuka cita. Biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, apa yang kita cari adalah suka cita. Cari Tuhan supaya kita bersuka hati, bersuka cita. Siapa yang ingin kita bersuka cita? Semua orang di dalam hidupnya ingin bersuka cita. Karena sukacita itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Bisa bilang. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan ada sukacita, ada suka hati. Karena tidak semua orang memiliki sukacita. Tidak semua. Kekayaan dan harta tidak menjamin sukacita. Bisa diamin. Kekayaan, pangkat, harta dunia tidak menjamin sukacita. Tetapi yang menjamin sukacita apabila kita mencari Tuhan. Mau mencari Tuhan? Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Cari Tuhan, ada sukacita. Kedua, Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Ini sudah jadi lagu, sudah jadi lagu pujian. Tetapi saya mau tekankan, singa-singa muda, singa yang menerkam musuh, yang masih kuat, masih muda, dia kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tadi kita sudah nyanyi, anak cucunya takkan meminta-minta. Amin. Itu mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah situasi ekonomi yang berat. Saudara, saya seringkali berdoa, Tuhan tolong supaya situasi-situasi ini yang dialami oleh manusia saat-saat ini bukan membuat jemaat Tuhan lemah, tetapi jemaat Tuhan makin kuat. Karena ada jaminan Tuhan, orang mencari Tuhan tidak kekurangan. Haleluya. Sekarang ekonomi berat, situasi berat, tetapi kita dituntut oleh Tuhan, kita dibawa oleh kebenaran firman Allah supaya kita cari Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Sama seperti Enrika kalau disuruh
Saudara, cari Tuhan karena situasi ini kita tidak mampu. Karena apa? Karena kegenapan firman Allah sedang digenapi saat ini. Jangan saudara pikir saya dan saudara hebat saat ini. Enggak. Karena semua yang terjadi sudah direncanakan oleh Tuhan. Kalau kita hidup sampai saat ini hanya anugerah Tuhan, hanya berkat Tuhan. Bisa bilang amin. Cari Tuhan supaya tidak kekurangan. Lalu bagaimana? Saudara, kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita memang harus mengalami gelombang-gelombang hidup, tetapi yakinlah tidak selamanya Tuhan membiarkan orang benar. Amin. Tidak selamanya itu di Mazmur. Saya sudah pernah membaca. Tidak selamanya Tuhan akan angkat. Yang penting kita mencari Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Jadi pertama, cari Tuhan, ada suka hati, ada sukacita. Cari Tuhan kedua, supaya kita tidak akan kekurangan. Allah menolong kita, Allah memberkati kita dengan memberikan kecukupan di dalam setiap hari. Karena apa? Karena firman Allah itu ya dan amin. Saudara ingat janda di Sarfat, di tengah-tengah situasi tidak turun hujan, kelaparan, tetapi Allah memelihara janda di Sarfat dengan anaknya, dengan minyak sedikit, gandum sedikit, sampai Tuhan menolong, memberikan hujan. Bisa bilang amin. Apakah dia kekurangan minyak sedikit dengan gandum sedikit, tetapi itu menjamin hidupnya di tengah kekurangan. Tuhan pelihara dia, dan kita yakin Tuhan pelihara kita. Amin. Yang penting kita mencari Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan. Lihat, saya seringkali lihat itu. Kemarin orang-orang cukup yang dari pelayanan ada, sekarang hanya ibu jawabnya. Kemarin ada, saya cuma bilang situasi berat. Semakin kita jauh dengan Tuhan. Masih ingat anak yang hilang? Cerita anak yang hilang. Dia jauh dengan rumah Bapa. Apa yang terjadi? Makan ampas babi, saudara. Akhirnya dia kembali. Dia sadar, dia kembali di rumah Bapa. Banyak berkat. Amin. Itu cari Tuhan di tengah kesulitan apapun. Tuhan jamin orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan. Itu firman Allah yang jamin, bukan saya sebagai hamba. Terus ketiga, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bisa bilang amin. Allah memberikan upah, dan kita harus yakin Allah yang kita sembah ada
Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada upah yang Tuhan berikan. Bukan setengah-setengah, bukan Senin Kamis, tetapi kita diajak oleh firman Allah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan kasih upah. Haleluya. Mau terima upah daripada Tuhan? Firman Allah katakan sungguh-sungguh mencari Dia, bukan setengah-setengah. Hari ini ada, besok kan sungguh-sungguh saja. Memang berat. Waktu tante, tantangan saya banyak, persoalan saya banyak, banyak pekerjaan di rumah, banyak ini, banyak itu. Saudara, kalau kita mempunyai alasan seperti itu, berarti kebenaran firman Allah tidak pernah tertanam. Kalau kebenaran firman Allah tertanam di dalam hati kita, apapun yang terjadi, kita tetap sungguh-sungguh. Badai menerpa hidup kita, kita tetap kuat, kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Ada badai, ada persoalan, tantangan di depan, sungguh-sungguh. Kenapa? Kita ingin ada upah. Itu tujuan akhir hidup kita, upah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan di dunia ini, tetapi upah yang Tuhan berikan adalah keselamatan yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah dan di dalam dunia ini. Tuhan jamin tidak kekurangan, diberkati oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Itu upah. Jadi keuntungan kita itu ada jaminan surga, dan di dalam dunia ini tadi kita sudah baca, tidak akan kekurangan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Keempat, 2 Tawarik 26 ayat 5. Apa yang Yesus mau kita cari? Yang keempat, 2 Tawarik 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Amin. Selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Mau berhasil? Bukan cuma satu usaha di sini, tetapi firman Allah katakan segala usahanya. Jadi segala usaha, banyak usaha yang dikerjakan pasti berhasil. Haleluya. Ini Raja Usia. Dia mencari Allah, dan selama dia mencari Allah, Allah membuat usahanya berhasil. Mau berhasil? Pekerjaan kita berhasil, pendidikan kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, usaha toko kita berhasil, anak-anak kita berhasil. Amin. Yang penting cari Tuhan. Mau cari Tuhan, segala usaha kan. Dia tak bilang oh cuma toko saya. Usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, anak-anak kita berhasil. Segala usaha kita berhasil. Amin. Segala usaha. Yakinlah, ini firman Allah. Selama ia mencari Tuhan,
selamat. Jadi kalau dia sudah mogok, ya Tuhan gagalkan. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan. Saya sering kali katakan, Allah mau buat kita berhasil. Usaha kita berhasil. Kita diberkati Tuhan. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Kesehatan kita diberkati Tuhan. Anak-anak cucu kita diberkati Tuhan. Bisa bilang amin. Itu berhasil. Tapi untuk sampai ke sana, kita dituntut untuk mencari Tuhan. Tadi mencari Tuhan sungguh-sungguh ada upah. Mencari Tuhan ada berhasil di dalam segala usaha. Ayat terakhir. Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi mereka. Jadi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya apa? Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, dan dia datang sebagai api untuk menghanguskan, menghabiskan saudara. Jadi cari Tuhan supaya hidup. Karena apa? Allah tidak ingin kita mati. Allah tidak ingin kita binasa. Allah ingin kita hidup. Bisa bilang amin? Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita hidup dan menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ada sampai saat ini hanya anugerah Tuhan. Dia ingin kita hidup. Dia ingin kita hidup, bukan mati. Orang di dalam hidup ini, apapun yang dia alami di dunia ini, dia berusaha untuk dia hidup. Betul atau betul? Orang yang sudah sakit pun berusaha untuk dia hidup, dia ke dokter. Dia berusaha. Karena dia belum ingin mati. Dia berusaha untuk hidup. Karena Tuhan bilang, orang yang mencari Tuhan akan hidup. Haleluya. Itu jaminan. Jadi walaupun kita ada tantangan, persoalan, kesehatan usaha kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita mengalami persoalan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, kamu akan ada sukacita. Carilah Tuhan, kamu tidak akan kekurangan. Carilah Tuhan, kamu akan diberikan upah. Carilah Tuhan, kamu akan berhasil. Bisa bilang amin. Haleluya. Hidup yang Tuhan berikan, Tuhan ingin kita nikmati supaya kita tidak binasa, supaya kita selamat. Jangan sia-siakan hidup ini. Jangan sia-siakan hidup ini. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Jangan cari nama, jangan cari muka, jangan cari kepentingan sendiri, kesenangan sendiri. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, tetapi carilah Tuhan supaya kita hidup, supaya kita ada sukacita walaupun penuh dengan segala kekurangan. Carilah Tuhan supaya kita berhasil. Carilah Tuhan supaya kita tidak kekurangan. Carilah Tuhan supaya kita menerima upah. Mari kita bangkit berdiri. Zaman sekarang berjalan
sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam Sabda Allah. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergelora, kemana sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam Sabda Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus, kita sudah dengar firman Allah. Apa yang engkau cari? Apa yang engkau cari saat ini? Saya sudah sampaikan begitu jelas. Jangan cari nama, jangan cari muka, jangan cari kepentingan sendiri, jangan cari kesenangan sendiri, tapi semua kita cari untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk membangun. Carilah Tuhan supaya kita hidup, carilah Tuhan supaya kita ada sukacita, carilah Tuhan supaya kita tidak akan pernah kekurangan, carilah Tuhan supaya kita ada upah yang tidak, carilah Tuhan supaya kita berhasil. Lihat dunia ini saudara, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Lihat dunia, keadaan dunia. Ada satu hamba Tuhan, dia datang, dia berkata, mau terjadi perang dunia ketiga. Saudara, keadaan di Rusia, keadaan di Palestina, ini pertanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Masalah perang Rusia Ukraina sampai sekarang belum selesai. Perang Gaza belum selesai. Saudara, kalau kita berkaca di sini, apa yang kita membuat? Apa gunanya kita memiliki dunia ini kalau kita binasa? Apa yang engkau cari saat ini? Semua kita akan tinggalkan, tetapi carilah Tuhan supaya kita hidup. Carilah Tuhan supaya kita dapat upah, yaitu keselamatan yang benar. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam Sabda Allah.
beritahu Tuhan.